Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan penuh berkah telah tiba. Saatnya kita teguhkan hati dan segenap daya upaya dalam menggapai ridha ilahi. Saya Amiruddin, PJ Wali Kota Banda Aceh, atas nama pribadi, keluarga, dan segenap jajaran pemerintah Kota Banda Aceh mengucapkan marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sekarang kita perlu layanan? Jangan tunggu sakit. Ya, jangan tunggu pergi ke luar negeri, jangan tunggu sekolah keluar gitu ya. Silakan datang ke Dukcapil, kita kasih gitu semua dokumen supaya memudahkan masyarakat. Datang sendiri, layani, buktikan, kita semua gratis. Jangan melalui calon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan PTM merumpau dengan luntuan Indah Rastika Sari. Selamat menunaikan ibadah puasa pastinya. Yang belum subscribe kami masih tunggu, dan juga komen-komen yang positif dengan akun yang asli dong ya. Dan kali ini kita akan membahas, mungkin juga pertanyaan untuk Anda. Anda sudah punya identitas kependudukan secara lengkap, mulai dari untuk anak misalkan akte kelahiran, atau untuk kita sendiri itu KTP, KK, kartu keluarga, dan juga segala jenis data kependudukan lainnya. Dan sekarang ini di HP kita masing-masing itu juga sudah ada namanya identitas kependudukan digital. Nanti kita akan bahas itu bersama dengan Dr. Anda Emila Sofayana, MSI. Beliau merupakan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh, dengan tema kita Layanan Kependudukan Kota Banda Aceh dalam genggaman. Assalamualaikum Bu Emil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu, di sela berbagai aktivitas pastinya ya Bu ya. Alhamdulillah, senang sekali datang di sini, bisa bergabung dengan masyarakat semuanya di Kota Banda Aceh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Emil. Bu Emila, kita memang bicara tentangnya tadi kalau Indah opening di awal ya Bu ya. Sekarang udah ada IKD, tapi nanti kita bahas IKD Bu. Sebelum itu kan penting pastinya ya Bu ya, kita punya segala jenis surat menyurat itu kan Bu, mulai dari kemudian anak, akte baru lahir. Jadi kalau bahasa kita tadi dari kita datang sampai pulang sampai meninggal, maksudnya itu kita sangat membutuhkan segala jenis data kependudukan. Bu Emil. Iya, betul sekali Mbak Indah. Memang data Adminduk itu adalah dasar layanan. Ya, jadi kalau bicara tentang dasar layanan, itu semua layanan pasti membutuhkan identitas penduduk, mulai dari seperti tadi akta kelahiran, akta kematian, sampai akta kematian ya. Jadi kita ada NIK di dalamnya. Jadi anak baru lahir itu juga diberikan NIK. Nomor identitas kependudukan identitas penduduk, ya kan? Jadi itu single identity number. Apapun layanan yang dibutuhkan itu selalu minta ya kan, mana NIK-nya? Atau mana KTP, mana kartu keluarga. Nah, itu adalah dasar layanan untuk mengakses layanan yang lainnya, akses pendidikan, akses kesehatan, akses perbankan, ya semuanya terintegrasi. Jadi layanan dokumen Adminduk itu adalah layanan untuk terintegrasi semua, mau buat SIM, mau buat paspor, BPJS, sekolah, semuanya. Nah, jadi makanya sangat penting. Dan akta kelahiran itu adalah sebenarnya paling awal. Begitu seorang manusia lahir itu, legalitas awal diakui sebagai warga negara Indonesia itu akte kelahiran. Nah, makanya kalau baru lahir tuh langsung ya Bu? Langsung. Sebelum keluar dari rumah sakit tuh harus ada akta kelahiran. Nanti terintegrasi, langsung kita berikan. Jadi kita ada layanan 3-in-1, akta kelahiran, KK, KIA, kartu identitas anak. Nah, jadi berarti itu satu sekali terbit? Sekali terbit. Ya, jadi persyaratannya itu ya tentunya untuk akta kelahiran itu ada KTP orang tuanya, ada buku nikah ya kan, dokter, ya, sudah dari dokter atau dari kecil, ada saksi, mudah kan? Nah, tapi hal yang mudah itu masyarakat kita berbeda-beda, ya latar belakangnya berbeda. Tapi untuk akta kelahiran, apapun kondisi anak, bagaimanapun kondisi keluarga orang tuanya, anak wajib dapat akta kelahiran. Oke, itu tadi pintu ya Bu, kalau kita ibaratkan ya, untuk bisa akses fasilitas-fasilitas yang lain. Oke, tapi kan Bu, kalau misalkan itu tadi memang penting, tapi juga pindah misalkan, itu juga untuk ngurus kakak Ibu ya, pindah sampai akte kematian itu
kenapa memang kita harus terus update gitu Bu? Iya, memang karena hidup ini kan terus ya berjalan ya kan gitu, ada perkembangan situasi hidup. Mulai dari kecil, kemudian dia sekolah, kemudian dia bekerja, berkeluarga, punya anak, kemudian dia pindah alamat. Kemudian ada peristiwa menyedihkan juga, ada kematian misalnya juga harus didokumentasikan dalam dokumen kependudukan. Nah, karena kan kita ini ada dalam sistem database. Kalau tidak tercatat dalam sistem database kan nggak bisa mengakses apapun. Banyak ya cerita ya, orang itu pindah dari mana-mana, kemudian dia ternyata nggak punya dokumen, nggak dapat bantuan sosial, atau apapun, tidak dapat bantuan beasiswa untuk anak-anak yatim, makanya butuh akta kematian. Begitu juga pindah, begitu orang pindah ke satu tempat, harusnya dia pindah alamat. Ya, nah gitu, supaya apa? Kita juga ada penertiban, namanya tertib administrasi, tertib adminduk. Makanya sangat sangat relevan dengan kehidupan yang terus berkembang. Nah, KK itu, kartu keluarga, itu harus dirubah setiap dengan peristiwa. Jadi dia nggak dipegang selamanya gitu. Terus ya. update ya Bu? Di-update. Oke, itu keluar kalau tadi keluar satu orang saja dari KK tersebut itu pindah. Kalau dia pindah alamat, dia berubah kartu keluarganya. Nomor kartu keluarga yang berubah. Nah, kita ini sekarang di Banda Aceh ini kepala keluarga 76.721 kepala keluarga. Oke, artinya itu jumlah kakak yang ada di Kota Banda keluarga Aceh. ya, itu berkembang. Kemudian dari jumlah penduduk 259.538. Nah, itu dia setiap semester berubah. Per 6 bulan sekali per 6 ya, Bu, bulan sekali kita dibersihkan update datanya dari pusat. Itu tracknya Bu melalui? Kita ada sistem informasi administrasi kependudukan, jadi SIAK. Jadi dari data itu tersistem seluruh Indonesia. Nah, makanya sekarang siapapun nih, banyak nih peristiwa nih, bapak-bapak nih pindah kakak, nggak lapor sama istrinya, begitu di kakak baru itu dapat gitu loh. Jadi tahu, nggak bisa main-main. Jadi istrinya bisa nge-track ya? Bisa nge-track, silakan. Apalagi dengan IKD nanti. Begitu dia IKD loh, ini kenapa? Mana satu? Nah, jadi nggak bisa main-main lagi gitu. Jadi itulah dalam digital itu dia semuanya itu berjalan secara online. Bapak-bapak takut nih pokoknya Bu. Nanti kan simpan di kakaknya dipegang hardnya, tapi di softnya udah nggak ada lagi, bisa itu ketahuan seperti itu. Jadi artinya itu memudahkan sekali untuk kita hari ini IKD tadi. Spesifik ke IKD ya Bu ya. Hari ini bisa dalam genggaman ya Bu. Tapi juga masih kalau kita udah download Bu, artinya kita kalau sudah download di App Store itu artinya masih perlu untuk datang ke Dukcapil juga Bu. Iya. Ini kan masih tahap awal ya. Memang ini program nasional kita itu dalam bingkai besar kan digital, layanan terintegrasi secara digital. Pintu masuknya itu digital ID. Nah, jadi digital ID itu bukan hanya KTP. Di dalamnya itu ada juga dokumen kependudukan lainnya. Jadi ada KTP, ada data keluarga, semua yang ada dalam data keluarga. Kemudian juga ada data layanan. Ada 9 jenis layanan. Mau ganti istilahnya pindah keluar angka juga ada, pindah buat daerah, akta kelahiran, iya bisa dipakai di situ. Kemudian tambah golongan darah, nah, bisa juga seperti itu. Ada beberapa jenis layanan akta kematian bisa diajukan melalui IKD. Artinya seluruhnya kita bisa langsung di handphone ya Bu ya? Bisa, yang penting sudah terintegrasi, sudah mendownload. Dan kenapa harus diaktifasi di kantor gitu ya, karena kan memang sekarang sistemnya masih kita harus security-nya itu kan harus terjaga ya. Jadi masyarakat step pertama mendownload melalui App Store atau Play Store dulu. Setelah itu ke kantor, ada petugas kami ada sekitar 5 counter untuk mengaktifasi IKD. Bahkan bukan hanya ke kantor, di Dukcapil ada MPP. Kita ada layanan kalau ada misalnya nih, apalagi mahasiswa atau komunitas bikin kegiatan, banyak nih orang, ayo undang kita, nanti kita bawa alat, bawa petugas, diaktifasi di sana. Oke, artinya untuk apa itu Bu? Untuk jemput bola. Nah gitu, jadi kan kadang-kadang, aduh kita nggak sempet nih, nggak punya waktu gitu ya, untuk nggak punya waktu. Padahal kita ada juga namanya antrian online. Jadi kalau kan di kantor tuh banyak ya, dalam sehari kita sampai 200-300 masyarakat yang kita layani. Nah jadi kalau misalnya, buru-buru, silakan ambil layanan online, antrian online. Jadi dia di situ bisa menentukan, wah saya punya waktu nih jam 10 atau jam 11. Itu ngambil, nanti dia join dengan sistem yang ada di kantor. Oke, jadi emang udah sampai kantor langsung ya Bu ya? Langsung gitu. Nggak perlu ngantri. Nggak perlu ngantri. Nah kenapa harus di kantor? Security-nya pada saat ini masih harus selfie, nanti ada petugas yang mengaktifasi. Oke, sip. Ini kita coba buka ya Bu ya, nanti boleh dilihatin. Jadi Ina sudah download Bu, identitas kependudukan digital ya Bu ya. Jadi seperti ini mungkin, jadi
biru. Jadi ini logo Dagri ya, Bu? Iya, ini logo selamat datang itu Logo yang selamat pertama datang. IKD, kemudian masuk ya kan. Dan masuk itu memang kita perlu ke kantor untuk Iya, seperti tadi. untuk diaktifasi. Setelah aktivasi kan selfie. Nanti selfie. Kenapa IKD itu? Dia itu kita nggak akan lagi, kalau sekarang kan sering ya KTP dipinjam, ya kan seperti itu. Nah kalau dengan IKD nggak bisa pinjam kecuali ngasih HP sama orang, ya kan gitu. Kemudian setiap ada perubahan kita mau lanjutkan ke yang lain, ada password. Oke. Setiap apapun layanan masuk password. Jadi aman. Nah itu jangan lupa ya, Pak. Nah itu, dicatat. kalau lupa lapor ke kita, nanti kita Oke. akan membantu Riset untuk passwordnya. riset seperti itu. Oke. Jadi ini kalau udah masuk, selfie sendiri. Jadi kalau misalnya sekarang ada kejadian ya, misalnya, wah itu KTP saya dipinjam orang gitu ya, atau ada kejadian BPJS ya, Oke. orang dipinjam. Begitu orang meninggal kan close ya. Nah, jadi kalau IKD nggak bisa pinjam-pinjam lagi. Kan KTP AP kan pegang masing-masing, ya kan gitu. Jadi ada face-nya di situ. Recognize Jadi, face ya, Bu, untuk ada juga pengenalan wajah ya. untuk face recognition. Jadi dia menyatakan sendiri, sama juga kayak, wah KTP saya dipinjam pinjol, misalnya apa segala macam, kececeran atau sebagainya. Dengan IKD, insya Allah itu semakin aman. Oke. Dan seluruh masyarakat Kota Banda Aceh itu bisa akses, Bu. Udah bisa ke. Iya, seluruh yang sudah wajib KTP 17 tahun ke atas, Oke. semua 17 tahun ke atas silakan. Untuk tahun ini kita ada 40.000 orang kuota. Kuotanya 40.000 orang. Kuotanya 2024 ini. 2024. Oke. 40.000 orang Artinya masih- dari 178.000 Yang ada di Kota Banda Aceh. yang ada di Kota Banda Aceh wajib KTP kita itu 178.000. Oke. Nah, jadi ini peluangnya itu nggak banyak loh untuk tahun ini. Tahun depan baru, ini kan masih tahap awal ya. Penyuluhan ya, Bu. Kemudian ASN juga diwajibkan semuanya karena nanti terintegrasi dengan layanan ASN. Apalagi ya, Bu, kalau Nah ASN itu justru. dia mau naik pangkat, mau berkala, ini sedang dijoinkan. Kan beberapa kementerian sedang duduk untuk membangun sistem ya SPBE, sistem pemerintah berbasis elektronik. Nah itu pintu masuknya IKD. Kalau nggak punya IKD dia juga nggak bisa ngakses lain. Yes. Nah, Ya, terintegrasi. Dia ada 9 besar di situ. Ada layanan, ada tadi pendidikan, ada kesehatan, perbankan, ada SIM, Seluruhnya. paspor, semuanya. Oke, baik. Nah, jadi dasarnya itu, dasar layanan. 40.000 Ibu kuota 2024. Untuk kuota Berapa, Bu? 2024. Masih artinya masih berapa persen yang sudah tercapai? Untuk tahun ini, awal ini kan masih Iya. awal tahun, Masih kita Maret ya, udah 13.000. 13.000. Untuk awal Oke. tahun. Jadi masih ada tersisa kuota yang sekian itu. Oke, masih banyak artinya. Masih banyak, silakan. Nah, Baik. kita jebol terus nih. Ya. Kita turun ke lapangan ini kan mungkin dalam bulan Ramadan tentu silakan ke kantor ya Yes, gitu. Nanti setelah itu kita akan Lebih gencar lagi. lebih gencar lagi untuk membantu masyarakat mengaktifasi IKD. Ini jempol juga menarik nih, Bu. Ini kan kalau tadi kan salah satunya IKD. Itu kegiatan-kegiatan teknisnya seperti apa, Bu? Misalnya kalau misalnya IKD atau kegiatan jempol yang lain lah, jemput bola yang lain, seperti apa, Bu, ke Iya. masyarakat? Ya jebol itu sebenarnya sebuah solusi ya, Inovasi juga pastinya, juga harus. sih dari hati kita karena selama ini kan masyarakat datang ke kantor. Nah jebol itu ada beberapa kegiatan, ada jebol seperti tadi jebol turun ke sekolah dalam rangka kita menjemput pelajar-pelajar kita yang sudah 17 tahun atau bahkan sekarang 16 tahun udah bisa rekam. 16 tahun? 16 tahun bisa rekam, Itu tapi berarti dapat artinya? KTP-nya 17. Oke, Nah, rekamnya di rekamnya 16 tahun. Walaupun 16 tahun pas ya, Bu? Iya, 16 pas. 16 Itu tahun udah masuk pas. dalam target tuh yang 178.000 itu, Oke. termasuk 16. Kenapa? Kenapa ternyata anak kita banyak yang sekolah di luar ataupun mereka ada kegiatan-kegiatan ke luar negeri ataupun keluar daerah terkendala ya kan Mereka untuk dapat apa dokumen. berarti, Bu? Berarti kan setelah mereka rekam itu mereka dapat sesuatu, Pak? Dapat slip perekaman. Nanti 17 pada saat mereka sweet 17 ya. Nah, di situ dia mendapatkan hadiah 17 tahunnya itu. Oke. KTP. Hadiah KTP. Sweet 17. Hadiah nik KTP yang sah ya. Iya, itu ada juga kita kemarin itu untuk anak-anak pemula itu Gentubel. Generasi 17. Nah, itu juga kita jemput bola ke sekolah. Sekolah, Ya. oke, Bu. Kemudian juga ada jemput bola kita kerjasama dengan rumah-rumah sakit dalam rangka jemput bola pemenuhan hak sipil anak untuk mendapatkan akte kelahiran, KIA, dan otomatis akan masuk dalam KK orang tuanya. Jadi kita sudah bekerjasama dengan 17 rumah sakit, klinik bersalin,
itu dalam rangka kita memberikan sebenarnya kemudahan untuk masyarakat ya. Yang penting siapkan nama ya, biar cepat ya. Kalau dari rumah sakit anak itu harus punya nama dulu ya kan gitu. Kalau nggak punya nama kan, wah nanti harus rubah lagi aktanya segala macam. Kemudian kita juga ada jemput bola yang ini pro lansia. Pro lansia untuk Nah lansia. itu restart pro lansia berhas. Itu, Bu? Rekam sehat tercatat. Program layanan lansia dan masyarakat berkebutuhan khusus. Nah, itu memang itu layanan yang memang dari hati juga itu ya. Tujuannya kemana berarti, Bu? Ya, itu orang-orang rentan, Adminduk ya. Seperti kita restart itu kita kerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa. Di mana ini kan ibu kota Provinsi Aceh, Banda Aceh. Ternyata ada banyak ODGJ yang tidak terdata, jadi kita membantu membawa alat untuk mendata dari mana mungkin dia sudah punya dokumen kependudukan, atau kalau belum punya nanti dengan kerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa. Kemudian juga ada orang-orang terlantar, lansia. Kita baru ada kerjasama dengan Dinsos Provinsi juga, di situ ada apa? Rumah tadi ya Bu ya? Iya, rumah kasih sayang gitu ya, Genasih ya di situ. Jadi itu orang-orang lansia yang macam-macam masalahnya, mungkin faktor ekonomi, tidak punya anak yang mengurus atau tidak punya keluarga sehingga ditanggung oleh UPTD dari Dinsos. Jadi kita membantu untuk memverifikasi atau memberikan dokumen kependudukan, bahkan sampai akta kematiannya kita terbitkan ya seperti itu. Karena kan rentan dia sakit, rentan butuh bantuan. Jadi kalau tidak terdata sebagai dalam database penduduk, bagaimana pemerintah mau memberikan berbagai macam pelayanan itu. Nah, seperti itu. Maka jadinya urgensinya itu sangat penting terhadap apapun. Nah, seperti disabilitas, itu. Ibu? Disabilitas juga kita dengan apa SLB, dengan sekolah-sekolah. Jadi kita sudah mendata sekitar 469 anak-anak disabilitas, warga disabilitas. Kita berikan KTP, biodatanya. Kok dulu kan kita Dukcapil itu mengeluarkan dokumen masyarakat, kita nggak tahu ya, apakah dia itu miskin atau kaya, apakah segala macam. Tapi khusus disabilitas itu kita keluarkan biodata. Biodata untuk semua masyarakat ada biodata. Khusus disabilitas ada tercatat dia itu apa gitu disabilitasnya, kebutuhannya apa, sehingga nanti pemerintah bisa membantu sesuai mungkin dengan sesuai dengan apa yang disabilitas yang dialaminya. Mungkin butuh bantuan kursi. Jadi itu kan namanya dokumen penduduk itu sebagai dasar rujukan pemerintah untuk mengambil berbagai kebijakan. Ya kan, baik itu terkait bantuan sosial, kesejahteraan, pendidikan. Jadi bisa juga ini berapa disabilitas butuh alat apa seperti itu. Dan bicara prioritas tadi kan Bu, yang lansia, kemudian ibu hamil, terus kemudian disabilitas. Kalau di kantor udah ada pelayanannya pasti ya Bu ya? Oh iya, jelas itu ya, tadi saya sebutkan, kita ada layanan prioritas juga. Jadi ada satu counter khusus ada di situ kita sebutkan counter layanan prioritas untuk wanita hamil. Satu counter, Bu? Berapa counter? Kita ada satu counter, tapi memang jarang ya kan. Maksudnya memang ada khusus, tapi kalau nggak bisa ke counter yang lain. Karena Dan juga kita dilayani khusus, karena kita kan begitu masuk ada petugas informasi dan pengaduan. Nah, jadi petugas informasi ini sudah kita sampaikan agar mereka aware gitu loh. Pada saat ada masyarakat, oh ini mereka berkebutuhan prioritas nih, berarti masuk ke, oh ini orang melahirkan masuk ke sini. Kemudian ada juga ruang menyusui, ibu-ibu menyusui, ada juga layanan bermain anak gitu ya. Anak-anak kan banyak ya, ibu-ibu bawa anak, ya ada plesetan ya, silahkan lah gitu. Jadi nyaman gitu, kita buat senyaman mungkin. Dan harus memang mulai dari kantor dulu ya Bu, kantor Dukcapil. Kantor Dukcapil. Di MPP juga di Mall Pelayanan Publik. Nah, di sana juga ada kita. Di Pasar Aceh di ya Bu? Pasar Aceh. Di situ kita bergabung dengan DPMPTSP di MPP. Itu lebih lagi bagus layanan tempat permainan anak gitu ya, masih baru permainan anak. Nah, jadi untuk prioritas ini kenapa? Supaya jangan terlalu lama mengantri, ya kan seperti itu. Kemudian diberikan biar cepat gitu. Jadi masyarakat udah paham dong ya, kenapa nih orang hamil kok duluan. Nah, tapi kita taruh di tempat prioritas. Dan juga pasti ada ininya kan Bu, pemberitahuan, oh ini memang prioritas untuk begitu duduk di tempat prioritas paham. Nah, itu orang prioritas, baik itu disabilitas juga gitu. Kenapa kita tadi perlu jemput bola, ya kan? Supaya masyarakat nggak usah terlalu ribet, apalagi yang sakit nih, yang tadi saya bilang. Orang-orang lansia nggak bisa jalan lagi, atau bahkan udah nggak bisa bergerak ya di tempat tidur. Itulah ke rumah-rumah. Ke rumah-rumah.
bahkan sampai ke rumah-rumah. Jadi silakan masyarakat telepon ke nomor pengaduan Dukcapil Kota Boleh, Bu, Banda share, Bu? Aceh. Boleh, kita ada nomor telepon untuk untuk yang perlu layanan ke rumah nih. Anak-anak disabilitas kan mungkin susah berjalan atau seperti apa. Boleh nih kita nomor 0811 68 15 919. Oke, baik, nanti kita akan cantumkan juga. Nanti rekan PT bisa lihat nanti pastinya di screen ya. Oke, Nah, baik. jadi yang butuh-butuh layanan ke rumah seperti itu. Makanya kenapa sekarang kita perlu layanan, jangan tunggu sakit. Oke. Ya, jangan tunggu pergi ke luar negeri, jangan tunggu sekolah keluar gitu ya. Silakan datang ke Dukcapil, kita kasih gitu semua dokumen supaya memudahkan masyarakat ya. Untuk Jangan akses nanti untuk ya, akses Bu, ya, nanti jangan semuanya. jangan ribet gitu. Kenapa sekarang kita ada kendala pada saat anak 16 tahun kita rekam masih 16. Oh, iya. Toto dia pergi gitu kan, ada yang pergi santri ya kan, dapat undangan ke luar negeri, senang kita. Tapi kan belum direkam di sini. Boleh sih seluruh Indonesia, boleh udah merekam di seluruh Indonesia, tapi kan lebih baik safety dulu gitu ya dokumennya. Sekarang udah boleh di seluruh Indonesia. Oke. Dan itu dikhususkan untuk warga Kota Banda Aceh ya, Bu, Iya, ya? boleh. Oke. Seluruh Indonesia boleh. Orang Seluruh Indonesia dari daerah lain pun silakan datang ke Dukcapil Banda Aceh untuk merekam kalau memang butuh sekali, urgent. Oke, untuk yang 16 tahun 16 tadi. 17 tahun atau Oke. KTP-nya hilang mungkin ya kan, nggak mungkin dia kembali jauh Yes. ke Tacane atau Subuh Salam. Kita juga bantu. Oke, Nah, baik. gitu. Jadi itulah namanya kolaboratif ya. Betul, Bu. Tadi sinergitas untuk semuanya, untuk Bu, ya. semuanya. Dan juga pastinya untuk yang nomor tadi, yang untuk ke rumah-rumah itu warga Kota Banda Aceh. Iya, Itu khusus. silakan untuk khusus warga Kota Banda Aceh, ya kan. Jadi kita nggak perlu kami bawa alat, bawa petugas. Tentu dengan dengan kasih sayang, lemah lembut, mudah-mudahan. Namanya apalagi anak-anak yang dengan kebutuhan khusus ya kan, butuh effort yang lebih. Orang tua jangan khawatir, kerahasiaan terjaga, ya kan, tetap kerahasiaan terjaga. Layanan kesehatan diberikan, jadi jangan khawatir gitu. Istilahnya kami hadir untuk membantu masyarakat. Oke, ini yang bilang langsung kepala dinasnya. Jadi Iya. aman insya Allah. ya, Bu, Aman ya? insya Allah. Oke. Jangan ragu-ragu karena mungkin kalau dia bawa harus turun lagi ya. Memang di situ kita ada ada rambatan, ada kursi roda ya kan, ada jalan trek untuk disabilitas. Tapi yang memang butuh sekali kami hadir, kami siap. Oke, Gitu ya. siap. Iya. Bicara kesadaran masyarakat, Bu. Kesadaran masyarakat Kota Banda Aceh gimana, Bu? Untuk perekaman, untuk segala sesuatu berhubungan dengan Adminduk ini, Bu. Iya. Kalau Banda Aceh, alhamdulillah saya lihat semakin meningkat kesadaran dari hari ke hari untuk mendapatkan dokumen Adminduk ya. Dan kami tentunya harus membenahi terus layanan ya kan, namanya ekspektasi masyarakat itu selalu lebih tinggi daripada yang diberikan. Kami tuh paham, sadar. Ekspektasi realita. Iya, realita itu pasti itu kita berusaha terus memperbaiki sistem juga layanan masyarakat pegawai ya kan gitu, sehingga masyarakat juga yang ingin mengakses layanan Adminduk merasakan kenyamanan ya. Jadi kita memang berusaha semakin cepat gitu ya, jadi kita memang semakin cepat semakin baik ya, namun memang butuh proses ya kan. Iya. Karena dalam sehari 300, jadi kita ada Sehari SOP kuotanya 300. 300 itu yang sudah dilayani. Overload. udah ya seperti itu ya. Saya harus dengan semuanya, semua bekerja bersinergi ya, mulai dari di front office, verifikasi sampai kepada para kabit. Seluruh ya, Bu, ya. Saya tanda tangan, ada semuanya ya, belum lagi kita harus mengedukasi dan sebagainya. Alhamdulillah untuk tingkat KTP saja sudah 99,79%. Jadi ada beberapa lagi yang itu menjadi tugas ya. Jadi itu sudah alhamdulillah target nasional itu 99% dan Sudah di atas. tercapai ya. Kemudian akta kelahiran juga kita udah 98% juga sudah tercapai. KIA itu kartu identitas anak dari target 40% secara nasional, alhamdulillah kita udah 76%. Nah, itu juga itu capaian dan itu atas tentunya kesadaran masyarakat dan juga kami Dan keseluruhan pasti, Bu. keseluruhan semuanya, Kesadaran masyarakat, dukungan kerja keras, pemerintah yes. ya, wali kota, semuanya stakeholder, anggota dewan, semuanya mendukung gitu supaya masyarakat kita gimana nih supaya mudah gitu, beri akses yang mudah. Nah, itu tugas Dukcapil, mempermudah layanan, mempercepat, dan semuanya gratis. Nah, itu yang harus diingat. Oke. Datang sendiri, layani,
buktikan kita semua gratis. Iya. Jangan melalui calo. Nah, ya, itu Bu, ya. jangan melalui calo. Jadi hebat cuma apa Bu? Ya, PCR PCR tapi gratis, mudah dan tahu Betul, gitu ya. Oh, betul. ternyata Caranya mudah gini. ya gitu. Dan kita ada IG, ada website. Silakan diakses Hari gini kan seperti itu. kayak tadi Bu, dalam genggaman. Mau lihat apa, mau lihat persyaratan apa, kita kan ada SOP ya, sistem operating prosedur. Silakan diakses, masyarakat lihat di web Dukcapil, di Dukcapil kota ya kan. Jadi di situ ada semuanya transparan. Nah, gitu. Semua bisa dilihat. Semua ya? Hari bisa ini kan gitu ya Bu ya. Semua hari ini bisa dilihat. semua. Jadi semua itu di-share kepada masyarakat, tinggal masyarakat mau ngakses apa nih? Nah, mau lihat KTP syaratnya apa? Mudah sekali, hanya bawa kartu keluarga, kan seperti itu. Iya. Kenapa kadang-kadang kita minta akta kelahiran, kadang-kadang nggak sama. Supaya kita samakan, jangan berubah. Karena banyak sekali, nanti di KTP lain, di ijazah lain, di buku, Betul. di paspor lain, namanya betul. ini sih ada M, Namanya sana biasanya Muhammad. gitu. Ya, Rizky, nah seperti itu. Harus sama semuanya. Nah, itu penyamaan nama itu gimana tuh Bu kalau ada beda-beda gitu? Nah, itu harus disinergikan. Makanya kita bawa gitu kan, coba bawa ijazah kamu apa, coba bawa kakaknya apa, KTP apa. Harusnya sesuai dengan akte kelahiran dong. Itu harus sidang lagi, karena kan harus proses itu harus ada gitu kan Bu, kalau misalnya namanya beda. Iya, itu ada juga. Kita ada kerjasama dengan Pengadilan Negeri Banda Aceh kelas 1A. Untuk ada misalnya perubahan nama, ya kan? Atau namanya berubah Sidang. berapa huruf gitu, itu kayak mana? Itu Iya. nggak perlu? Bukan, dia kalau nama itu di sidang itu, kalau dia nggak sama sekali dengan ijazahnya, nama ibunya, nama ibu lain. Berubah nama, total? Iya, berubah total. Tapi kalau hanya satu huruf dan tidak merubah ini loh. Kenapa kan, makanya itu dasar layanan ya. Kalau mau sama semuanya kan dimulai dari akte kelahiran, ya kan, KTP, harus KK. Terus katanya susah banget menyesuaikan dengan ijazah. Padahal juga dari Dinas Pendidikan juga sudah mengeluarkan surat keterangan. Nah, tapi kalau ingin menyesuaikan akte itu juga, nah, mengikuti saja ijazahnya. Dan orang kan kalau misalnya mau confirm, ini betul ya namanya Iya, ya. karena Coba lihat lagi namanya ya Bu, Pak gitu kan. Kadang-kadang orang, iya udah betul. Begitu pulang ke rumah, salah. Udah hilang hanya, udah hilang ini kenapa nggak ada M? Nah, jadi ternyata itu harus sama semuanya. Sampai ke pasportnya, ke SIM-nya, terutama ijazah. Iya kan, mau lanjutkan pendidikan, mau bekerja. Itu banyak tuh. Betul, banyak gitu. Tapi kalau perubahan ada dokumen pendukung itu nggak perlu sidang. Misalnya dia mau sesuaikan ijazah, ada dokumen pendukung. Tapi kalau nggak ada dokumen pendukung itu kita harus sidangkan. Apalagi sekarang lagi banyak sekali ini sidang akta kematian. Karena Kenapa? Nggak punya dokumen waktu hidup. jadi nggak punya dokumen apapun. Nggak punya dokumen apapun. Kemudian pada saat ada pembagian warisan ataupun ada harta gono gini segala macam, sedangkan yang bersangkutan meninggal sudah lama, nggak punya dokumen, tidak punya akta kematian. Makanya menjadilah orang yang hidup ini untuk membuatkan akta kematian. Nah, jadi sekarang kalau untuk akta kematian, saran kami begitu ada anggota keluarga yang meninggal itu langsung diurus akta kematiannya. Karena tadi untuk pembagian dan sebagainya itu ya Bu ya. Beasiswa anak, pembagian. Nanti kan udah lama-lama tuh kita, apalagi kita di Kota Banda Aceh ini ada kasus tsunami ya kan, dulu musibah tsunami, nggak punya dokumen, hilang semua. It's okay. Itu juga udah berapa puluh tahun ya kan, ini ya udah berapa puluh tahun nggak punya dokumen, sekarang butuh. Nah, itu makanya kalau ada anggota keluarga emang itu very sentimental ya. Kalau udah meninggal tuh kan sedih, tapi ya jangan berlarut-larut karena kita butuh dokumen akta kematian ini. Layanan ke depan. Layanan ke depan ya, untuk nanti ganti status suami istri ya kan. Nanti ada lagi yang mau berkeluarga, mau di mana keluarga, masih status kawinnya kan nggak mungkin ya. Nah, seperti itu. Capek lagi ngurus. Nah, nanti di KUA sudah terdata masih status kawin. Nah, jadi itu harus segera dirubah. Bukan apa-apa, untuk tertib administrasi untuk ke depan, beasiswa anak, untuk ya pensiunan ya seperti itu. Jadi harus segera diurus. Tapi jangan minta urus waktu masih hidup, waktu ya. Wah, itu parah Bu. Nah, ini banyak loh yang layanan untuk yang masyarakat yang masih hidup kan masih banyak ya, akta kelahiran, dokumen KIA, KTP, KK, pindah, ada perubahan ya. Tapi akta kematian itu diurus oleh yang masih hidup untuk
keluarga yang sudah meninggal, secepat mungkin, Oke. seperti itu. Balik lagi kalau sudah meninggal diurus ya Kalau Bu sudah ya. meninggal. Oke. Bu Emil nggak berasa nih Bu, udah habis waktu kita, kayak seneng banget sama iya, Bu Emil. Masya Terima kasih Allah. banyak ya Bu, sudah hadir di PTM sharing-sharing sama kita. Terakhir Bu, closing statement untuk masyarakat, silakan. Iya. Intinya kami dari Dukcapil mengharap kepada seluruh masyarakat, terutama warga Kota Banda Aceh, untuk bisa mengurus semua dokumen kependudukan adminduknya, mulai dari KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, akta kematian, pindah datang, semuanya secara gratis kami berikan dan insya Allah kami siap melayani dengan sepenuh hati. Terima kasih banyak Bu Emil. Selamat menunaikan Sama-sama. ibadah puasa pastinya. Sehat-sehat ya Bu ya. Insya Allah, sama-sama Salam buat juga, semuanya, Mbak Indah. sehat-sehat semuanya. Ibu Alhamdulillah. Dr. Anda, Emila Sofayana MSI, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh. Terima kasih banyak untuk waktunya. Dan terima kasih banyak juga untuk rekan PTM yang jangan lupa, pastinya kami masih tunggu subscribe, dan juga nanti jangan lupa nanti di HP-nya IKD, Identitas Kependudukan Digital, kita perlu itu pastinya. Oke, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kita bersama.